Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di langit dua sosok saling berhadapan. Atmosfer begitu tegang, seolah udara telah memadat. Kedua sosok di langit lumayan terkenal di wilayah barat laut. Secara alami, itu adalah Sichuan yang terkenal sejak lama karena level kekuatan 1 Yuan Nirvananya dan dengan reputasi kerajaan tebing iblis yang mendukungnya. Sebaliknya, Lindong baru-baru ini menjadi terkenal. Dia berasal dari kerajaan kecil. Namun, ini tidak menghentikan orang untuk takjub padanya. Setelah semua, ia mampu menantang seluruh kekaisaran tebing sendirian. Ini adalah sesuatu yang sangat langka di wilayah ini. Jelas, banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Saya telah melihat banyak orang menyukai Anda. Ketika kekuatan seseorang maju dengan pesat, mereka berpikir mereka tak terkalahkan dan memandang rendah semua orang. Namun, mungkin hanya 1 dari 10 di antara mereka yang akan bertahan hidup secara kebetulan, ucap Sichuan mengejek. Sementara itu, tatapannya memindai mencari kelemahan di tubuh Lindong. Menurut pendapat saya, Anda termasuk dalam kelompok orang ini. Namun, sayang sekali bahwa Anda tidak akan menjadi 1 dari 10 yang bertahan. Landasan dari kekaisaran peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Anda, ucap Sichuan lagi. Lindong tertawa. Dia tidak punya niat untuk bertengkar dengan Sichuan. Landasan dari kekaisaran tingkat tinggi memang besar, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tak terkalahkan. Dengan pondasi yang kuat, seseorang akan memiliki titik awal yang lebih menguntungkan daripada kebanyakan individu biasa. Namun, prestasi seseorang di masa depan akan tetap bergantung sepenuhnya pada diri sendiri. Saat Lindong tersenyum santai, membuat Sichuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sementara niat jahat timbul darinya. Setiap kali orang lain menyebutkan kerajaan tebing iblisnya, nada mereka akan mengandung rasa hormat dan ketakutan. Namun, pria di depannya itu tidak peduli sama sekali. Entah dia tidak tahu atau dia hanya terlalu percaya diri. Saat Sichuan mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan cemerlang perlahan mengalir di tubuhnya, sementara undulasi Yuan Power yang menakjubkan membentang seperti badai. Mari kita lihat, apakah Anda masih bisa tersenyum nanti, ucap Sichuan mengubah segel tangannya. Lonjakan Yuan Power melesat keluar dan berputar mengelilingi Sichuan. Sinar cahaya kuat meledak, membentuk gunung yang sangat besar di langit dalam hitungan detik. Di puncak gunung, ada simbol besar memancarkan energi mengerikan. Simbol gunung iblis. Wajah Sichuan sangat dingin. Segera, tinjunya terbang keluar dan meledak ke arah Lindong. Gelombang kejut yang kuat dari pukulan menyebabkan tanah retak. Serangan Sichuan telah menunjukkan kekuatan dari seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana. Kekuatan serangan ini beberapa kali lebih kuat daripada Lei Se dan rekan-rekannya. Serangan kuat seperti itu bisa dengan mudah menerbangkan seorang praktisi panggung Nirvana seperti Mu Chen. Saat Lindong melihat gunung yang datang ke arahnya, ekspresi serius muncul di matanya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia membalik telapak tangannya dan sebuah tikar roh kuno muncul di tangannya. Yuan Power kuat dan energi mental yang kuat menyembur keluar dan dituang ke dalam tikar roh. Sebuah pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul dari sana dan melesat ke langit. Energi unik itu langsung menyebabkan kekuatan Yuan berputar. Sichuan melihat dengan kaget pada pilar cahaya berwarna. Dia bisa merasakan bahwa energi campuran ini sama sekali berbeda dari kekuatan Yuan dan energi mental. Agak kuat. Orang ini memadukan dua jenis kekuatan yang berbeda. Jelas, penglihatan Sichuan sangat baik. Dengan sekilas, dia bisa mengidentifikasi apa yang sedang terjadi. Dia jelas tahu tentang tingkat kesulitan menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan, seorang praktisi yang telah melewati beberapa kesengsaraan Nirvana tidak akan memiliki kemampuan ini, apalagi seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana seperti dirinya. Namun sekarang, tindakan Lindong telah membuatnya sangat terkejut. Meskipun Sichuan terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Tatapannya bergeser dan terkonsentrasi pada tikar kuno di depan Lindong. Pilar cahaya itu muncul dari tikar. Great Desolate penjara jari surgawi. Jari pertama memukul dunia. Jari kedua memotong gunung dan sungai. Jari kelima memindahkan alam semesta, ucap Lindong. Beberapa pilar cahaya raksasa kemudian muncul dan melesat ke langit. Kekosongan terbuka di langit ketika 5 jari besar kuno muncul di udara. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengaktifkan semua 5 jari dari jari besar surgawi yang melumpuhkan kesucian. Selanjutnya, mereka didorong dengan esensi Yuan Power.
Seluruh dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah kekuatan seperti itu. Di dinding kota, banyak pasang mata menatap jari-jari kuno yang menjulang tinggi di atas kepala Lindong. Mata mereka melonjak takjub. Bahkan, beberapa praktisi panggung Nirvana bisa merasakan seni bela diri ini begitu kuat. Mata Lindong melonjak dengan semangat pertempuran. Setelah mencapai tahap setengah langkah ke Nirvana, di samping kekuatan master simbol surgawi, dia akhirnya bisa mengeksekusi jari besar surgawi yang lebih kuat. Sementara 5 jari melayang di udara, Lindong tiba-tiba mengayunkan lengannya. Segera, jari-jari kuno berbaris dan menembak dengan keras. Kekuatan mengerikan itu tampaknya mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Ledakan-ledakan bisa terdengar terus-menerus di bawah jari-jari besar. Akhirnya, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, jari-jari kuno yang sangat besar bertabrakan dengan gunung yang ganas. Ledakan kuat bergema di area seperti guntur. Bahkan bumi bergetar karena suara keras ini. Saat jari besar pertama melakukan kontak, itu meledak karena dampak yang kuat. Setelah itu, jari kedua juga menabrak gunung. Di bawah tatapan mengejek siswan, jari kuno raksasa ketiga menekan ke gunung selama sekitar 10 detik sebelum meledak. Pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Meskipun seni bela diri Lindong kuat, itu tidak sekuat yang mereka duga. Namun, meskipun ada keributan, tatapan Lindong sama sekali tidak bergeming. Kekuatan dari masing-masing jari penjara surgawi sepenuhnya berbeda. Secara khusus, jari kelima memiliki tampak yang sangat berbeda. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Seperti yang diharapkan Lindong, setelah jari keempatnya meledak, jari kelima yang paling misterius dan kuat akhirnya mendarat di simbol aneh pada puncak gunung dengan ledakan keras. Kedua serangan itu menemui jalan buntu di langit, sementara gelombang energi yang menakutkan terus-menerus berkibar keluar. Gelombang energi ini cukup kuat untuk membuat bahkan praktisi panggung Nirvana merasa takut. Jari kelima sangat kuat, sehingga bahkan Lindong sendiri kagum. Lindong mengambil nafas dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam saat suara yang dalam muncul dari tenggorokannya. Setelah itu, cahaya cemerlang meledak dari berbagai simbol kuno di jari kelingking yang kuat. Sementara energi yang tak terkalahkan dan menakutkan diam-diam menyebar keluar. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifestasi biasa. Setelah melihat ini, mata siswan tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan simbol di puncak gunungnya seketika rubuh. Pada akhirnya, gunung langsung dihancurkan oleh jari terakhir dengan dentuman keras. Setelah menghancurkan gunung, jari kuno raksasa itu jauh lebih redup daripada sebelumnya. Namun, itu terus mengarah pada siswan. Gelombang kekerasan memaksa siswan mundur beberapa langkah sebelum jari kuno raksasa itu akhirnya memudar. Keheningan menyapu seluruh area. Banyak tatapan dilemparkan ke arah gunung yang runtuh dan siswan yang mundur. Seni bela diri yang sangat kuat. Energi yang begitu kuat namun aneh, gumam siswan. Setelah secara paksa menstabilkan tubuhnya, tangan siswan sedikit gemetar. Segera setelahnya, keserakahan melonjak di matanya. Seni bela diri Lindong dan energi berwarna aneh telah membangkitkan keserakahan untuk merampas di dalam hatinya. Harta semacam ini tidak dapat dimiliki oleh seseorang seperti Anda. Serahkan padaku sekarang, teriak siswan saat tubuhnya muncul di depan Lindong seperti hantu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih tikar doa akumulasi roh di depan Lindong. Terbukti, siswan telah menemukan hubungan erat antara kekuatan seni bela diri Lindong dan tikar doa. Tubuh siswan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Namun, dia tidak meluncurkan serangan apapun pada Lindong. Sebagai gantinya, ia mencoba meraih tikar doa akumulasi roh di depan Lindong. Tampaknya, dia ingin dengan paksa merebut tikar itu. Tentu Lindong bisa merasakan motif siswan. Dengan sedikit kedinginan di matanya, Lindong tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan segera, kekuatan Yuan yang kejam di sekitar tubuhnya meletus dengan sinar cahaya cemerlang yang terwujud menjadi gajah raksasa bercahaya. Sign Elephant Sky Crumbling Tackle. Gajah bercahaya raksasa itu memancarkan aura yang menakutkan namun kuat. Dengan kekuatan bumi yang mengguncang, itu segera menyerang siswan dengan kejam. Udara di bawahnya meledak karena dampak kuat itu. Setelah itu, siswan memicingkan mata sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi menakutkan. Mengabaikan serangan Lindong, dia tidak menarik tangannya dan terus meraih tikar doa. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang tangguh di tangannya. Adapun serangan Lindong, meskipun itu ganas, siswan merasa bahwa tidak perlu khawatir karena dia sudah melewati satu kesengsaraan nirvana. Menurutnya, Lindong masih tidak akan mampu mengatasinya. Ini adalah kepercayaan diri dari praktisi tahap 1 Yuan Nirvana.
Ketika Lindong melihat Sisuan mengabaikan serangannya dan terus meraih tikar doa, matanya berbinar. Pada saat itu, gajah bercahaya raksasa yang disertai oleh kekuatan menakutkan menabrak tubuh Sisuan dengan kejam. Pada saat tabrakan terjadi, suara renyah dari dua logam menabrak meletus. Cahaya keemasan pada tubuh Sisuan melonjak liar saat dia mencoba menahan dampak kuat dengan kekuatan tubuhnya. Di bawah tekanan kuat, tangan Sisuan yang terjulur menjadi semakin lambat dan akhirnya tangannya membeku saat masih beberapa meter dari tikar roh. "Enyalah kau!" teriak Lindong. Tubuhnya meletus dengan cahaya emas yang gemilang juga. Segera setelah itu, cahaya keemasan mulai meluas dan terwujud menjadi gajah raksasa yang bersinar lebih intens dalam hitungan detik. Kali ini, suara yang lebih keras bergema. Tepat ketika ujung jari Sisuan hendak melakukan kontak dengan tikar roh, tubuhnya didorong terbang kembali. Setelah mengambil beberapa langkah di udara, dia kemudian mampu menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya menjadi sangat pucat. Fakta bahwa Lindong mampu mendorongnya kembali telah melampaui harapannya. Namun, meskipun Sisuan menerima pukulan dahsyat dari Lindong, dia masih bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah melihat ini, Lindong diam-diam merasa khawatir. Sisuan benar-benar layak menjadi seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Serangannya sangat kuat, namun Sisuan bertahan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sisuan menstabilkan tubuhnya. Rupanya, kegagalan berulang dan kejadian baru-baru ini telah mempermalukan dirinya. Rasa dingin memancar dari matanya. Tiba-tiba, ia membidik Lindong dengan jarinya dari kejauhan. Cahaya emas berkilau, menyatu dengan Yuan Power yang sangat kejam, berkumpul di jari Sisuan dengan kecepatan yang menakutkan. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini. "Diamond Heaven Splitting Finger," ucap Sisuan. Dalam hitungan detik, seberkas sinar emas melesat dengan keras dari ujung jari Sisuan dengan kecepatan kilat. Mata Lindong menegang saat dia melihat cahaya emas masuk. Pada saat ini, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kuat. Segera, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam terbentuk di atasnya. Sinar emas mendekati dengan kejam. Namun, pada saat Lindong mengulurkan tangannya, sinar emas tiba-tiba berubah jalur serangan. Alih-alih menyerang Lindong, itu meledak dengan galak ke arah tikar roh di depan Lindong. Pada saat inilah, Lindong menyadari bahwa target Sisuan bukanlah dirinya, tetapi tikar doa akumulasi roh. Orang ini memang sangat licik. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, langkah ini sangat kejam, dan itu melampaui harapan Lindong. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat sinar keemasan tiba-tiba berbelok, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Sinar emas mendarat tepat di atas tikar. Seketika, gelombang energi liar dan kuat menyapu seluruh area. Setelah ditabrak oleh serangan kuat seperti itu, banyak retakan muncul pada tikar roh. Ketika terkena serangan Sisuan habis-habisan, itu tidak dapat menahan tekanan yang kuat. Retakan mulai meluas dengan cepat. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa Lindong, tikar roh meledak dan menyebabkan cahaya besar pecah di langit. Tikar doa akumulasi roh dihancurkan oleh Sisuan. Sisuan yang berdiri di kejauhan mencibir pada pandangan ini. Meskipun sayang untuk menghancurkan tikar itu masih lebih baik daripada membiarkan Lindong menyimpannya. Sementara gemerlapnya cahaya melayang di langit akibat ledakan, karena Lindong berdiri di belakang tikar. Dia adalah orang pertama yang bersentuhan dengan sinar cahaya yang jatuh dari langit. Setelah itu berkas cahaya menghilang. Wajah Lindong suram. Dia jelas mengerti pentingnya tikar doa akumulasi roh. Bahkan individu yang berpengalaman seperti Little Martin akan merasa agak sulit untuk menggabungkan berbagai jenis kekuatan bersama-sama. Oleh karena itu, Lindong menderita kerugian yang sangat besar ketika tikar roh dihancurkan oleh Sisuan. Mata Lindong tampak menyeramkan, membangkitkan energi mental, disertai dengan kemarahan di dalam hatinya. Itu meletus dan mengisi langit dalam sekejap. Tiba-tiba angin ribut dan awan badai terbentuk, serta guntur menggeliat di seluruh langit. Energi mental yang begitu kuat. Bukankah orang ini hanya baru saja mencapai master simbol surgawi? Bagaimana dia memiliki energi mental yang begitu kuat? Ucap para penonton di tembok kota menjadi gempar. Bahkan Sisuan menyipitkan matanya sedikit. "Devouring Thunder Palm!" teriak Lindong. Saat petir dahsyat melanda telapak tangan Lindong, petir itu berubah menjadi telapak tangan kilat hitam yang mengarah pada Sisuan dengan kejam. Ketika Sisuan melihat telapak tangan kilat hitam yang masuk, dia bisa merasakan aura aneh datang dari telapak itu. Dia tidak berani sedikit pun lalai. Segera, ia mengaktifkan Yuan Power-nya dan membentuk telapak tangan besar yang kemudian bertabrakan dengan telapak tangan kilat. Seketika, suara eksplosif memekakkan telinga bergema di seluruh langit. Di dinding kota,
Saat para penonton menyaksikan kedua individu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, mereka syok. Jelas, mereka sangat terkejut melihat bagaimana Lindong dapat bertarung melawan Sisuan untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka yang cerdas bisa menebak jika Sisuan akan mengamankan kemenangan jika pertarungan ini berlangsung lama. Bagaimanapun, ia adalah seorang yang telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Setelah pertukaran-pertukaran lainnya, Lindong terdorong mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, dia menatap Sisuan mencibir dengan tatapan dingin. Lindong, kemampuan bertarung Anda memang melebihi harapan saya. Namun, saya sudah mengatakan tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri hari ini, ucap Sisuan menunjuk ke jaring besar yang bersinar di langit yang telah menyegel seluruh area. Lindong mungkin melakukan perlawanan yang kuat sekarang. Namun setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika saat itu tiba, akan menjadi tugas yang mudah untuk menangkapnya. Lindong menyipitkan matanya, dan tepat ketika dia akan balas mencibir, suara Little Martin segera terdengar di benaknya. Lindong, ayo pergi dulu saat ini. Ada sesuatu yang aneh dengan tubuh Anda, ucap Little Martin. Setelah mendengar suara Little Martin, Lindong terkejut. Meskipun ada beberapa keraguan dalam pikirannya, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melirik Sisuan dan tertawa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hal-hal ini dapat menghentikan saya? Ucap Lindong. Sisuan menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Apakah mungkin Anda masih memiliki ocehan sekarang? Bukan ocehan, saya hanya ingin mengatakan bahwa formasi Anda adalah pemborosan energi. Saya akan mengingat fakta bahwa Anda menghancurkan tikar doa saya. Kali berikutnya, saya akan memastikan Anda membayar hutang Anda, ucap Lindong. Dengan gelombang telapak tangannya, kunci kuno misterius muncul di tangannya. Kunci kuno misterius, gumam Sisuan melihat kuncinya. Matanya membesar tiba-tiba. Segera setelah itu, dia segera menyerang untuk menggapainya. Sebuah telapak tangan Yuan Power besar dilemparkan ke arah Lindong dengan kejam. Anda tidak perlu mengantar saya pulang. Hari ini, saya akan dengan senang hati menerima 1 juta pil nirvana ini. Lain kali, lebih baik Anda hati-hati, ucap Lindong. Sehubungan dengan serangan Sisuan, Lindong hanya tersenyum. Kemudian, kunci kuno misterius meletus dengan cahaya menyilaukan menelan tubuh Lindong. Tak lama setelah itu, Lindong menghilang dari langit. Telapak tangan besar Sisuan hanya menghantam udara kosong. Saat Sisuan melihat ke udara kosong, wajahnya berubah putih. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita